Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas mu'allaf dan dinar dari akhirat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dua kakak beradik Majusi, penyembah api, kecewa dengan api yang mereka sembah. Pasalnya, waktu dites, api itu tidak jadi dingin, tapi malah membakar jemari si adik. Padahal sudah mereka sembah bertahun-tahun. Di tengah galau bimbang mereka, keduanya mendengar tentang Islam. Dan di daerah Nun jauh di sana, katanya ada salah satu orang ampuh yang menyebarkan agama Islam bernama Malik bin Dinar. Kakak beradik itu mantap berangkat ke majelis Malik bin Dinar untuk mengenal Islam. Namun, baru pertengahan jalan sang kakak suruh langkah dengan alasan khawatir cacian keluarga dan tetangganya. Sedang sang adik tetap berjalan membawa serta istri dan anaknya. Sesampai di majelis Syekh Malik bin Dinar, keluarga kecil itu mendengarkan pengajian sampai usai. Setelahnya, baru menyampaikan kisah dan tujuannya. Langsung hadirin yang belum bubar menangis berjamaah. Terharu, ada Majusi yang menyembah api puluhan tahun masuk Islam. Nantilah sebentar, jangan beranjak pergi dulu, rayu Syekh Malik bin Dinar. Tunggulah sebentar, kami akan mengumpulkan sedikit uang untuk bekal kalian sekeluarga. Maaf, kami tidak ingin menjual agama ini dengan uang, jawab mu'allaf itu tegas. Lalu ia pamit meninggalkan majelis. Kemudian, keluarga kecil itu meninggalkan majelis Malik bin Dinar dan memasuki rumah kosong hampir roboh yang mereka temukan sebagai ganti rumah asli yang mereka tinggalkan jauh di sana. Sesampai di rumah, si istri meminta, "Cobalah ayah mencari pekerjaan di pasar dan nanti belilah dengan uang hasil kerjamu sesuatu yang bisa kami makan." Sang suami mengiyakan lalu pergi ke pasar menawarkan tenaganya. Namun nahas, orang sebanyak itu tidak ada satupun yang mau menggunakan tenaganya. "Bagaimana kalau aku bekerja pada Allah saja?" batinnya di tengah derayan putus asa. Lalu ia melangkahkan kaki menuju masjid, mengerjakan salat berjam-jam hingga malam, kemudian pulang dengan tangan hampa. "Hari ini kau tidak dapat apa-apa?" tanya sang istri setelah melihat lesu pada wajah suaminya. "Hari ini aku bekerja kepada Allah yang menguasai segenap kerajaan, tapi ia belum memberikan ongkos, mungkin besok akan membayarnya." Dan keluarga kecil itu menahan lapar dalam kedinginan malam yang menusuk. Keesokan harinya, dengan semangat tinggi, sang suami mengulangi apa yang dilakukan kemarin, yakni ke pasar dulu. Kalau tidak ada yang menggunakan tenaganya, baru ke masjid untuk berdagang kepada Allah sampai malam. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Pulang malam tidak membawa apa-apa. Jadilah keluarga itu hanya minum air selama 2 hari tanpa makanan. Di hari ketiga yang kebetulan hari Jumat, ia mengulangi aktivitasnya ke pasar. Hingga ia lemas, sebab hari itu pun tidak ada orang yang memperkerjakannya. Padahal 2 perut yang menunggu di rumah sudah menjerit kelaparan. Dengan langkah gontai, ia menuju masjid, wudhu, salat 2 rakaat, lalu mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya. "Ya Tuhanku, O Sayyidi, wahai Maulaya, Engkau telah memuliakanku dengan mengenal agama Islam, memahkotaiku dengan mahkota Islam, menunjukkanku dengan mahkota hidayah, demi agama yang Kau rezekikan padaku, dan dengan kemuliaan hari yang mulia yang Kau katakan berderajat agung, yakni hari Jumat. Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, hilangkan himpitan nafkah keluargaku ini dari dada. Berilah hamba rezeki yang tiada disangka. Ya Allah, aku malu pada keluargaku. Aku takut karena baru masuknya Islam, hati mereka akan berubah." Lalu dia meneruskan salat sampai malam.
Di lain tempat di waktu yang sama, tiba-tiba rumah reyot lelaki pendoa itu diketuk orang. Setelah dibukakan oleh sang istri, ternyata di depan pintu tersebut berdiri lelaki rupawan luar biasa dengan membawa bejana emas, ditutupi kain bersulam emas, dan di dalamnya juga berisi emas 1000 dinar. "Ini adalah upah suamimu," kata lelaki tampan itu pada istri orang yang sedang sholat di masjid. "Katakan padanya kalau ini baru ongkos 2 hari kerjanya. Kalau hari ini dia semakin giat, maka kami akan menambahkan ongkos khusus di hari Jumat yang istimewa ini." Setelah lelaki tampan itu pergi, sang istri bergegas mengambil 1 emas untuk ditukarkan dengan mata uang yang terlaku di tempat penukaran. Pemilik toko penukaran mata uang tersebut yang beragama Nasrani tergolong bingung dan takjub. "Ini kualitas emas yang di bumi tidak ada. Pasti ini dari akhirat," batinnya. Apalagi setelah dia bertanya dan dikisahkan bagaimana emas itu bisa didapatkan, hatinya semakin mantap lalu masuk Islam. Ketika sang suami pulang dengan tangan hampa, dalam keputusasaannya ia mengambil debu di pinggir jalan, membungkusnya dengan sapu tangan. Angannya, kalau istriku bertanya apa isinya, akan kujawab tepung. Namun ketika memasuki pelataran rumah, ia takjub dan terheran-heran dengan berbagai macam hiasan dan makanan lezat, apalagi sang istri menyongsong bahagia. Melewati pintu, bungkusan bututnya ia letakkan di pinggir, lalu bertanya kepada sang istri, "Apa yang terjadi?" Setelah tahu, ia langsung sujud syukur. "Alhamdulillah." Beberapa saat kemudian, istrinya bertanya, "Bungkusan itu isinya apa?" "Entahlah, jangan kau tanya aku," jawab sang suami sambil mengalihkan pandangan matanya. Tidak dijawab, malah membuat penasaran istrinya yang lalu mengambil bungkusan itu. "Alhamdulillah, isinya tepung," kata istrinya. "Alhamdulillah." Lalu dia pun sujud syukur kembali. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.